A day mini vlog in my life. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya teman-teman semuanya bisa berjumpa lagi di channel YouTube Linda Hantaran. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dimanapun teman-teman semua berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Rutinitas ibu rumah tangga di pagi hari yang selalu berulang setiap harinya ya moms. Jadi ceritanya ini aku awali dengan nyapu bagian ruang L dan bagian teras ya moms. Dan alhamdulillah ini aku udah mulai pede ya moms untuk ngerekam di luar rumah. Meskipun ini tuh sebenarnya diliatin ya mams sama tetangga. Mungkin tetanggaku berpikir ngapain sih itu direkam-rekam gitu ya mams. Tapi aku sekarang udah mulai pede karena alhamdulillah sekarang kan udah mulai berpenghasilan ya mams dari YouTube. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tanya, kok nyapu direkam sih? Jadi aku bilang aja aku ini lagi kerja mams gitu ya. Nah jadi aku nggak malu lagi gitu kan mams. Nah ini lanjut aja ya mams, aku ke dapur. Jadi ini tuh ceritanya aku tuh mau ambil motong kain ya mams. Itu apa namanya, bekas handuk gitu loh mams. Mau aku pakai untuk lap-lap gitu. Karena kan sayang ya mams kalau misalkan nggak dimanfaatkan gitu. Karena ini tuh udah bersih, udah aku cuci ya mam, udah aku cuci gitu ya. Dan ini aku lanjut pakai untuk lap-lap seperti biasa ya mams, untuk semua bagian supaya debu-debu dan kotoran-kotorannya itu pada jatuh atau menghilang gitu ya mams. Dan lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Ini aku mau lanjutin ngumpulin barang-barang yang kotor, aku taruh di wastafel ya mams, karena nanti mau dicuci gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk semua bagian itu dilap-lap sampai bersih gitu ya mams. Jangan di skip ya untuk acara lap-lap seperti ini setiap harinya, karena beneran deh mams, sehari aja nggak lap-lap itu pasti debu itu banyak banget ya, atau kelihatan tebel gitu ya mams. Nah gimana nih kalau teman-teman semuanya rutinitasnya sama nggak nih sama aku, atau ada masukan atau kritik dan saran, boleh ya untuk komen-komen di bawah ya. Dan sambil aku beberes, aku mau cerita sedikit ya ke teman-teman tentang tips bagaimana cara mengatur waktu supaya lebih produktif. Nah jadi teman-teman, kita tuh semuanya tuh sama ya. Kita tuh nggak peduli kita ini artis, kita ini siapa gitu ya, kita orang tua, kita anak muda, semuanya sama punya waktu sehari itu 24 jam ya mams. Dan tentunya kalau misalkan kita bangun tidur, kita tuh pengen banget ya melaksanakan hal-hal atau melakukan hal terbaik dalam hidup kita ya, supaya nanti ketika mau tidur lagi kita tuh bahagia gitu ya, karena kita udah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Nah salah satu tips yang bisa membuat kita lebih produktif ya, atau memanajemen waktu dengan baik, itu yang pertama adalah jangan pernah menunda-nunda. Pokoknya kalau misalkan ya kita tuh tahu sesuatu yang penting untuk kita, pokoknya jangan pernah ditunda-tunda. Lakukan sekarang. Contohnya misalkan kita harusnya beberes rumah, ternyata kita lagi asik nonton sinetron, aduh tanggung nih bentar lagi gitu. Alhasil beneran deh waktu itu kebuang karena bentar lagi itu ya teman-teman. Atau mungkin kita tuh harus berangkat kerja lebih pagi, tapi karena kita lagi asik nonton berita selebritis yang lagi hits gitu ya, nanti ajalah agak telatan dikit. Nah itu bener-bener ya teman-teman, itu bikin gak produktif gitu ya teman-teman. Jadi tips yang pertama itu pokoknya jangan pernah menunda-nunda sesuatu untuk hal-hal yang menarik bagi kita, karena ada hal yang lebih penting daripada hal yang sekedar menarik gitu ya teman-teman. Dan tips yang kedua itu jangan pernah mengeluh ya teman-teman. Pokoknya kita tuh harus semangat, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Kita tuh harus benar-benar mempersiapkan ya kehidupan kita itu agar lebih baik gitu ya teman-teman gitu. Jadi karena mengeluh ini tuh beneran gak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik kita tuh optimis ya teman-teman, dan yakin kalau kita itu bisa gitu, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Contohnya gini, kadang kita suka berpikir ya, kenapa ya kok temanku ini jauh lebih sukses dari aku gitu ya, kayaknya dia tuh hoki banget gitu kan ya, rezekinya bagus. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya teman-teman. Teman kita lebih sukses dari kita itu mungkin ya teman-teman bisa jadi karena memang dia tuh sudah mempersiapkan
untuk kehidupannya itu udah benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik ya teman-teman. Jadi mereka tuh memang gak asal-asalan. Contohnya gini, kayak misalkan kita pengen buka usaha rumah makan gitu ya, kita kan harus melakukan analisa terlebih dahulu, kemudian survei tempat dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya ya, tepat nggak nih buka di sini. Kalau misalkan udah ada warung makan yang lain dan udah rame, kalau kita buka di situ otomatis jualan kita nggak akan laku kan teman-teman, karena kita kan pemula gitu. Atau mungkin gini, teman kita sahamnya itu lagi naik gitu ya, terus kita ikut-ikutan beli saham juga, akhirnya karena kita nggak tahu nih cara pengelolaannya, cara mainnya gitu ya, akhirnya kita bangkrut ya teman-teman, dan akhirnya kita ngeluh lagi. Jadi benar-benar ya teman-teman, kita tuh harus benar-benar mempersiapkan masa depan dan kehidupan kita itu dengan serius dan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sekedar ikut-ikutan tren ya teman-teman. Jadi kita kan yang tahu diri kita itu bagaimana. Jadi kita tuh harus melihat atau menyesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Jadi jangan suka ikut yang lagi tren, atau karena teman kita suksesnya di sini tiba-tiba kita ikut ke sini. Kita baiknya lakukan analisa terlebih dahulu, persiapan dengan sebaik-baiknya. Dan gak terasa ya teman-teman, nyapunya udah sampai dapur aja. Ini udah mau selesai ya part nyapunya. Nah ini habis ini aku mau lanjut pel-pel aja ya teman-teman, karena dapur ini tuh sebenarnya kotor banget gitu ya Mams. Karena tadi tuh ada kucing yang masuk ya, yang mau nyuri makanan tadi di meja gitu. Jadi ada kayak bekas kaki-kakinya gitu. Jadi ini lanjut aja aku pel-pel ya Mams. Semoga tips yang tadi bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Untuk tips yang selanjutnya nanti bakalan aku share di video selanjutnya ya Mams. Nah gimana nih teman-teman semuanya yang lagi ngejar jam tayang, ngejar subscriber, semangat ya. Pokoknya jangan pernah menyerah, yang penting tetap konsisten aja, insya Allah ya. Nanti seiring berjalannya waktu, usaha kita, doa kita itu bakalan diijabah oleh Allah dan ada hasilnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini lanjut aku pel-pel ya Mams. Untuk alat pelnya memang aku masih pakai yang seadanya ya Mams. Jadi aku gunakan semua peralatan rumah itu yang memang apa adanya, nggak aku bikin bagus gitu ya Mams. Karena di sini kan memang aku pengennya memotivasi teman-teman yang lainnya. Dari keadaan yang sederhana pun kita juga bisa tetap produktif gitu ya. Jadi nggak semuanya harus serba mewah, kecuali kalau memang kita ada rezeki lebih. Nggak ada salahnya kan kalau misalkan kita itu beli peralatan yang bagus-bagus atau sesuai dengan mimpi-mimpi kita atau keinginan kita. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya ya Mams. Aku mohon undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.